يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu juhudahum li'i'la'il islam. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, ashabas sa'adah, para kiai, para sesepuh, wabil khusus hadratal muhtaram sahibil fadilah, yang saya hormati dan saya muliakan, panjenenganipun Yai Al-Haj Subhi Muta'ad, matta'anallahu bituli hayatih, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati putra-putranipun Kang Anip, Kang Aji, lan sedaya Dewan Asatidz ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal. Sehat bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah. Ada satu pantun pak, bu, jalan-jalan ke haulan. Nah gitu, jalan-jalan ke haulan, jangan lupa beli kerupuk. Kalau kita lagi dengerin pengajian, ayo kita jangan padangan. Satu lagi, jalan-jalan ke haulan, jalan-jalan ke haulan, tidak lupa beli martabak. Bungkusin 2 ya bu ya. Iya, buat di rumah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini bapak-bapak, ibu-ibu sudah sama-sama menyaksikan putra-putrinya menghatamkan Al-Quran. Betul? Menghatamkan Al-Quran. Tradisi yang seperti ini bapak-bapak, ibu-ibu adalah tradisi yang sangat baik, tradisi yang sangat mulia, yang harus terus dilestarikan. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Karena ternyata dari penelusuran sejarah
bahwa di zamannya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana jawabnya? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu baru namanya enggak pelit. Kata Nabi Muhammad tuh, orang yang paling pelit, Bu, bukan orang yang ketika dimintai sesuatu tidak ngasih, bukan. Tapi orang yang pelit, al-bakhil, adalah man idza summiya ismi lam yusammi alaih. Orang yang ketika disebut namaku tidak bales, tidak ada jawabannya, itu orang yang pelit. Mau dikatain orang yang pelit sama Rasulullah? Mau? Coba tes. Di zamannya di zamannya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pernah ada salah satu sahabat Nabi namanya sahabat Anas bin Malik. Siapa, Bu? Orang mana? Orang Cirebon. Ada namanya sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu, beliau kalau mau menghatamkan Al-Quran, Pak, Bu, beliau selalu mengundang keluarganya. Keluarganya diundang, ayo hadir, ayo ke sini, saya mau menghatamkan Al-Quran. Lalu sahabat Anas bin Malik kemudian setelah menyisakan beberapa surat, beberapa ayat, beliau ketika hadir keluarganya, baru beliau kemudian menghatamkan Al-Quran, diamini oleh keluarganya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena wad-du'a'u mustajabun inda khatimatil Quran atau inda khatmil Quran. Bahwa doa yang dipanjatkan ketika khatmil Quran itu doa yang paling mustajab. Ibu-ibu jangan-jangan tadi ngantuk. Amin. Amin. Itu aja ya. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Gitu. Padahal mustajabnya doa diantaranya adalah inda khatmil Quran. Ketika sedang berlangsung khatmil Quran, doa itu mustajab. Bu, Ibu, percaya nggak, Bu? Harus percaya. Sebab doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada kalanya 3 hal. 1, orangnya. Maksudnya gimana? Orangnya, dia memang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika berdoa diijabah oleh Allah. Ini tentu makomnya ataupun kedudukannya para wali-walinya Allah, kedudukannya para kiai, kedudukannya para ulama yang kalau doa bahasanya itu mulutnya tuh manjur. Doa diijabah. Yang kedua, waktu. Orangnya mungkin biasa-biasa saja, kayak kita-kita. Tetapi waktunya tepat. Berdoa memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu yang Allah ijabah. Kapan? 1. Saya kasih bocoran. 1, ma bainal khutbataini. Pak, kalau bapak-bapak lagi Jumat, lagi khutbah, perhatikan.
Ketika khotib duduk, kan antara dua khutbah, khotib duduk di situ, wa doa mustajab. Waktu yang mustajab ketika khotib duduk, waktunya kan sebentar tuh, paling sekedar khotib membaca surat Al-Ikhlas. Di situ Pak, mangga doa apa saja di situ, insya Allah diijabah. Dua, ba'da salatil asri fi yaumil jum'ah, di waktu hari Jumat setelah asar. Tuh. Jadi kalau lagi hari Jumat, Bu, ibu-ibu yang punya profesi sebagai petani, pulang Bu. Yang lagi jualan, pulang. Kalau memang nggak bisa pulang, perhatikan di waktu setelah asar di hari Jumat, ibu doa di situ, insya Allah diijabah. Di antaranya. Yang ketiga tempat. Tempat. Orangnya biasa-biasa saja. Waktunya waktu kapan saja. Tapi tempatnya ketika kita berdoa di situ, Allah ijabah. Di mana? Satu, kalau ibu bapak ibu sudah pernah berhaji berumrah, di sana di Madinah ada Raudhah namanya. Ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Ada namanya satu tempat namanya Raudhah. Tempat itu kalau orang, mohon maaf, andaikan orang doanya jelek sekalipun diijabah. Andaikan doanya doa enggak benar saja itu diijabah. Makanya kalau bapak ibu haji ataupun umroh kemudian berkesempatan di sana, ya Bu ya, lalu di Raudhah dengerin doanya suami, suruh kencang doanya suami. Kalau nggak kencang, cubit Bu, kencang. Nanti jangan-jangan doanya minta kawin lagi. Dijabah nantinya ibu pulang-pulang naksir perempuan lagi, bahaya. Cubit yang kencang Pak kalau doa di sini. Jangan nggak kencang. Nanti bapak doanya minta nikah. Di Raudhah. Yang kedua, fi buq'atin allati fiha jasadu awliya'illahi ta'ala, di satu tempat, di satu tanah yang di situ terdapat jasadnya para wali-walinya Allah, kuburannya para walinya Allah. Itu tempat yang mustajab. Kalau bapak ibu lagi ziarah, khusyuk, karena tanah yang di situ terdapat wali-walinya Allah, itu tempat tanah itu mustajab kalau kita berdoa. Jadi kalau bapak ibu misalkan ziarah lalu guyonan, hati-hati. Tata keramanya dijaga. Tata keramanya dijaga karena di situ ada jasad kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana jasadnya wafat tapi rohnya tidak wafat. Jasadnya para nabi, jasadnya para wali mungkin sudah terbaring, tetapi rohnya tidak akan pernah mati. Roh kita itu tidak mati. Tidak mati. Jasad saja yang mati. Makanya kalau kita lagi tidur, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau tidur atau bangun tidur, doa enggak Pak? Kalau kita bangun tidur, doa apa enggak? Benar, doa. Doa apa langsung ke WC? Doa. Kebanyakan doa dulu apa kebanyakan langsung ke WC?
langsung ke WC itu jujur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillah sakabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Allah. Ahyana kang wis nguripaken sapa alladzina ing kita. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kita ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita. Jadi hakikatnya yang namanya tidur, Bapak Ibu sekalian, tidur itu mati. Tidur itu mati kecil. Hati-hati. Setelah kita tidur lalu Allah bangunkan kita, kita kembalikan nyawa kita. Pada saat kita tidur, Allah cabut ruh kita. Dan ketika kita waktunya bangun, Allah kembalikan ruhnya kepada kita semua. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah Allah mematikan kita, berarti kita ketika tidur kita mati, dan karena Allah telah cabut nyawa kita. Makanya Bapak Ibu, pernah tidak lagi tidur kemudian mimpi ketemu sama orang-orang yang sudah meninggal dunia? Pernah? Ketemu sama bapak, ketemu sama kakek, ketemu sama nenek, ketemu sama orang tua, ketemu sama saudara yang sudah meninggal dunia, ngimpi. Bahasa kitanya ngimpi. Itu oleh para ulama dikatakan tatkala kita bermimpi ketemu sama orang yang sudah meninggal dunia, hakikatnya adalah Allah mempertemukan ruh kita, dipertemukan dengan ruhnya orang-orang yang sudah meninggal. Jadi ketemu Bu, di alam ruh, nyawa kita itu ketemu, salaman, ngobrol, pesan-pesan apa gitu ya, kadang begitu. Jadi mati itu, tidur itu mati kecil. Makanya hati-hati, banyak ceritanya orang sudah tidur, orang tidur lalu bablas, nggak bangun lagi. Ya karena tadi berarti nyawanya oleh malaikat dia dikembalikan lagi. Jadi bablas. Hanya hati-hati. Pertama, persiapan kalau mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita hadir di Khatmil Quran dan Khatmil Juz Amma di Pondok Pesantren An-Najah, Darun Najah ini dengan perasaan syukur. Alhamdulillah ya Bu ya. Syukur enggak Bu? Syukur. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Putra putri kita sudah khatam Al-Quran. Masya Allah, yang namanya ngaji Al-Quran itu Bu, Pak, Bu, yang namanya, mohon maaf, nguruki Al-Quran, ngajari Al-Quran itu luar biasa perjuangannya. Beda dengan misalkan ada bapak ibu yang jadi guru, mohon maaf, guru matematik, guru bahasa Indonesia, beda dengan guru ngaji. Kenapa? Karena guru ngaji itu luar biasa, harus memiliki kesabaran, harus memiliki ketelatenan yang luar biasa. Hawanya itu pengennya marah Bu, kalau pengen tahu. Karena ketika kita ngajari Al-Quran itu langsung kelihatan anak kalau nggak bisa, diajari lagi nggak bisa lagi, disuruh lah itu apa nggak kedegen yang jadi ngajarnya itu. Disuruh mesti za. Itu luar biasa. Makanya alhamdulillah putra putri kita sudah diajari, bahkan sudah mendapatkan sanad dari guru mulia kita, dari sahibul fadilah Mbah Yai Subhi. Luar biasa Bapak Ibu sekalian.
Mohon maaf ini, mohon maaf. Nggak ada sebandingnya apapun uang yang telah dikeluarkan oleh Bapak Ibu semua. Berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Coba hitung-hitungan. Maaf, ini lagi ngomongin aja nih. Coba katakanlah misalkan 5 juta dibagi setahun berapa? Misalkan 365 dikurangi liburan, 300 sudah berapa? Berapa tahun di sini? Berapa tahun diajari Al-Qur'an? Tidak ada apa-apanya. Karena yang diajarin itu Al-Qur'an. Di mana kita sebagai umat Islam, Al-Qur'an sebagai pedoman. Makanya saya aneh, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang, ya ada wali santri hitung-hitungan. Masa mahal banget, Masya Allah. Berapa coba? Betapa yang namanya mengajar Al-Quran itu butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh fisik. Kadang duduk itu dari jam 7, dari jam setengah 7 habis maghrib sampai jam 10. Dan insya Allah beliau Pak Kiai, Ibu Nyai itu tidak akan ada hitung-hitungannya, sekedar untuk sama-sama syukuran, tasyakuran diselenggarakannya khatmil Quran. Khatmil Quran itu yang diajarkan itu Al-Quran. Kita itu pondok pesantren, pondok pesantren, bukan sekolahan. Beda. Sekolahan dengan pondok pesantren itu beda. Pondok itu makanya dikatakan ma'hadut tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik. Mendidik itu bukan hanya sekedar mengajar. Mendidik itu ya mengajar, membimbing, mengawasi, mengingatkan, menghukum. Makanya insya Allah wali santri pondok pesantren Darun Najah itu insya Allah tidak ada yang kayak di sana-sana ya Bu ya. Ada Bu yang kalau dijewer sama nyai ibu nyainya kemudian dilaporin ke polisi. Di sini ada enggak? Kalau ada pengen tahu acungan tangan. Masya Allah, syukuran Bu, syukuran. Saya pribadi yang namanya anak ketika di pesantren itu tenangnya bukan main. Ya Bu ya, tenang gak Bu? Di usia anak-anak kita yang di luaran sana, ada yang Masya Allah baru SMP perempuan, baru aja masuk SMP sudah minta dibeliin motor. Ya Bu ya, sudah pakaiannya pakaian bupati. Tahu pakaian bupati Bu? Buka paha tinggi, set wilda, kelihatan sekitar wilayah ada. Masya Allah, udah begitu boncengan 3, naiknya kenyang. Masya Allah sambil sekakas itu. Tapi alhamdulillah putra putri kita dipondokkan di pesantren Darun Najah ini, kita pasrah, dididik, mau diapakan saja dididik. Terserah insya Allah. Apalagi di pondok butut pesantren itu tidak ada kekerasan itu, tidak ada hukuman itu, tidak ada, yang ada perbaikan. Apa Bu? Perbaikan. Anak kita males tidak sekolah-sekolah. Kira-kira kalau tidak diperbaiki dibiarkan saja mau? Biarin aja. Jangan dihukum anak saya, biarin aja, mau kira-kira begitu? Boten nggih? Pasti kita ingin anak kita itu dari yang tadinya males menjadi rajin, dari yang tadinya anak kita itu selalu main aja. Ya, gini aja main game, main apa? Kita tidak ingin putra putri kita begitu terus. Mau jadi apa putra putri kita? Dan alhamdulillah
Di pesantren Darun Najah ini kita diberikan bukan hanya pengajaran tapi juga pendidikan. Bukan hanya pengajaran untuk anak dia bisa memahami pelajaran, tetapi juga dididik akhlaknya, diajari akhlaknya. Anak-anak kita kalau tidak diajari, Masya Allah, jalan di depan orang tua juga sambil gini aja. Tapi di pesantren, nah, diajari itu orang tua, itu ada kiai, itu ada ustadz. Awas kalau jalan, jangan dengah. Makanya Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, akhlakul karimah itu menjadi sesuatu yang sangat sekali menjadi perhatian. Kalau akhlak kita baik, insya Allah di pesantren Darun Najah ini jangan khawatir Bu, masa depannya jangan khawatir, insya Allah berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Berkah. Karena pondok pesantren, di Buntet pesantren ini Bapak Ibu sekalian sekedar tahu, ini pondok pesantren di Buntet ini bukan hanya kelihatannya pondok pesantren, tapi sudah ditirakati sama para pendahulunya, ditirakati. Dan sampai sekarang pun oleh kiai-kiainya ditirakati. Bapak Ibu mungkin tidur, kiai tidak tidur. Kiai mendoakan. Kiai selalu mendoakan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita itu Imam Al-Ghazali dalam satu perkataannya pernah mengatakan bahwa orang itu ada 4 macam. Manusia itu dibagi menjadi 4. Imam Ghazali di dalam kitab Al-Ihya dikatakan yang pertama ada namanya rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada tipikal orang, manusia, orang yang ngerti, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya adalah orang yang tahu. Orang yang mengerti dan mengerti bahwa dirinya adalah orang yang mengerti. Siapa? Para kiai, para ustadz. Itu adalah orang yang paham, orang yang alim, orang yang mengerti tentang agama dan menyadari dan tahu bahwa beliau adalah orang yang tahu, sehingga tugas utamanya adalah mengajar dan mendidik kepada santri-santrinya. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita tahu ada orang yang seperti itu, fattabi'u, ikuti. Kalau ada orang mode pertama itu, ikuti. Dengarkan dawuh-dawuhnya, dengarkan perkataannya, dengarkan nasihatnya dan lakukan. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ada orang itu rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang yang tahu. Orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya adalah orang yang tahu. Dia alim, dia pintar, tapi tidak sadar bahwa dia memiliki kemampuan, bahwa dia memiliki wawasan ilmiah dan berkewajiban untuk diamalkan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang yang nomor 2 ini, fa'aiqidhu, bangunkan, ingatkan. Misalkan Bapak Ibu di rumah ada orang lulusan pondok lalu tidak ngajar, bukan harus profesinya sebagai guru, silakan dengan profesinya masing-masing. Yang petani, yang bekerja, yang menjadi pegawai, tapi jangan tinggalkan mengajar sebagai sebuah kewajiban. Makanya Bapak Ibu nanti putra-putrinya kalau sudah pulang ke rumah, silakan didorong untuk maju sesuai dengan keinginan dan bakatnya. Tapi
jangan tinggalin ngajar, meskipun ngajarin adik-adiknya, meskipun ngajarin keluarganya, meskipun ngajarin tetangganya. Sebab ilmu yang telah didapat oleh putra-putri kita kewajiban untuk diamalkan, kewajiban untuk disebarluaskan. Kadang ada yang tidak sadar bahwa dia sudah mendapatkan amanat ilmu tapi tidak mau diajar. Yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang bodoh, tidak tahu, dan sadar bahwa dirinya tidak tahu. Mungkin kayak kita ini ya, kita orang yang nggak ngerti, orang yang bodoh, dan sadar bahwa kita adalah orang yang bodoh, sehingga kita mau dengerin pengajian, mau hadir ke majelis-majelis ta'lim, mau ada mau itu hasanah, mau dengerin, ada pengajian mau hadir. Itu kita harus paling tidak di posisi itu. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Asal jangan yang keempat, yakni rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang bodoh tapi tidak menyadari bahwa dirinya adalah yang bodoh. B-O-D-O-T-O-L-O. Jadi dia ngerasanya ngerti, dia ngerasanya pinter aja, tidak mau belajar. Disuruh ngaji nggak mau, disuruh untuk mondok nggak mau, disuruh untuk ngadiri pengajian mau. Alasannya macam-macam. Berarti ini orang yang tipikal yang keempat, model yang keempat yang harus fajtanibu, hindari orang yang seperti itu. Jangan ikuti, jangan temani. Bahaya berteman dengan orang bodoh dan tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang yang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Yuk kita bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mangga kita Bapak Ibu sekalian sebagai wali santri doakan. Pertama doakan Pak Kiainya, Ibu Nyainya didoakan nggih. Pak Kiai Subhi, Ibu Nyai Mindi didoakan. Mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, amin. Mudah-mudahan beliau selalu membimbing putra-putri kita, amin ya rabbal alamin. Jangan banyakkan protes, Bu. Boten nggih? Boten, insyaallah. Jangan banyakkan protes. Ada cerita sedikit lagi. Ada cerita, Bu. Dulu di zamannya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Di zamannya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau Khalifah Harun Ar-Rasyid itu mesantrenin anaknya. Anaknya dipesantrenin kepada seorang ulama namanya Imam Al-Asmu'i. Sama kayak bapak-bapak lah, kayak sahabat sekalian. Ketika anaknya dipesantrenkan, suatu raja, Khalifah Harun Ar-Rasyid itu raja. Seorang kalau sekarang presiden, tapi di atas presiden, kekuasaannya luar biasa. Raja Harun Ar-Rasyid. Suatu kali Khalifah Harun Ar-Rasyid itu nyambangi anaknya yang lagi mondok. Bapak-bapak, ibu-ibu nengokin ya Bu ya. Sama. Khalifah Harun Ar-Rasyid nyambangin putranya yang lagi mondok. Yang lagi mondok mesantren di Imam Al-Asmu'i, disambangin. Ketika disambangin, ketika ditengokin oleh ayahnya, yakni Khalifah Raja Harun Ar-Rasyid, anaknya ini lagi membantuin wudu. Gurunya, kiainya yaitu Imam Asmu'i, lagi bantuin wudu. Jadi kiainya wudu, anaknya kalau sekarang mungkin ember dikucuri, kiainya kemudian berwudu, basuh muka, basuh tangan, kepala. Melihat anaknya lagi membantu gurunya, marah. Harun Ar-Rasyid
Tapi marah bukan karena disuruh oleh gurunya, bukan. Marah beliau kepada Imam Asmu'i. Ya Imam Asmu'i, wah ya Imam Asmu'i, saya itu mesantrenin anak saya ke Anda itu untuk dididik, untuk didik oleh engkau. Kalau engkau memang benar-benar mendidik, jangan begitu. Suruh anak saya tangannya, suruh membasuh kepalanya engkau, suruh untuk mencuci kakinya engkau. Jangan hanya sekedar ngucurin begitu, kurang. Tuh, raja, anaknya disuruh sama kiainya, bukan marah karena disuruhnya, kurang takzim yang suruh dimaksimalkan, disuruh dibesarkan. Jangan hanya sekedar ngucurin air, kosokin kakinya engkau. Anak itu, saya inginnya anak saya seperti itu. Anaknya raja, apalagi anaknya kita, Bapak Ibu sekalian. Karena insya Allah kalau putra putri kita ya, jadi al-barakah itu bil khidmah. Berkahnya ilmu anak-anak kita itu dengan khidmah, dengan mengabdi. Disuruh oleh kiainya untuk nyapu, disuruh oleh nyainya untuk ngepel, itu jangan protes. Boten Ibu? Harusnya alhamdulillah itu lagi diajarin, itu lagi diberikan berkah sama gurunya. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang hadir di sini pasti pasrah terhadap kiai kita, pasrah terhadap ibu nyai kita, mau diapakan saja untuk anak-anak ini belajar. Sebab kalau tidak diajar itu tidak ngerti. Anak kita kalau dulunya tidak pernah diajari untuk nyuci piring, gak ngerti, gak bisa nyuci piring di rumah, boro-boro mau nyuci piring. Anak zaman sekarang pengennya makan tinggal nyaplok, minum tinggal minum. Tapi berkah barokahnya di pondok pesantren, disuruh sana nyuci piring, sana ngepel, akhirnya jadi bisa. Ilmu pengetahuan dapat, akhlak dapat, keterampilan juga diperoleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan putra putri kita yang telah khatmil Quran tadi senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh ngajinya lanjut ya, sebab kata Kanjeng Nabi, orang yang paling baik, orang yang paling utama adalah halla wartahala. Orang yang ketika ngaji Quran selesai, setelah selesai dia membaca Al-Quran, wartahala, dan kemudian ia mengulangi kembali ngajinya. Tidak ada kata selesai dalam hal mengaji. Suruh anaknya ngaji kembali. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf barangkali kurang berkenan. Wala'afu minkum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran wa dumtum bil barakah wan najah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qira'atu sanad ta'lim al-Qur'an al-Karim allati sayulqiha al-Mukarram Yai Al-Haj Yusuf Muzammil Al-Majistir fa'alaihi mufaddil bikulli ihtiram. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, akan saya bacakan sanad. Apa sih sanad? Sedikit saja. Sanad itu mata rantai. Seorang santri ngaji ke gurunya, gurunya ngaji ke gurunya, gurunya ngaji ke gurunya, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi, sampai Rasulullah mengaji ataupun mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya bahwa putra putri kita ngaji itu ada gurunya dan bersambung sampai kepada Rasulullah. Tidak seperti di sana-sana ngajinya lewat YouTube. Kalau di sini ngaji langsung ke kiai,
kiainya kepada kiainya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pertanggungjawaban, tidak sembarangan, tidak ada nilainya, yang namanya sanad ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu putra putrinya sudah diberikan sanadnya ini. Akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ar-rasulu as-sanadul a'zam inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Syahadatu khatmil Qur'an. Inna awla ma aqada bihil janan wa nataqat bihi alsinatul fasahati wal bayan wa khattat bihi aqlamul balaghati wal banan hamdu munzilil Qur'an. Fanas'aluhu ayyu'inana ala hamdihi wa syukrihi wa ayyudima as-salata was-salam ala afdali khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, faqad talaba minni waladi fillah. Ini salah satunya saja sebagai sampel ya. Muhammad Tariq Hani bin Ashikin, yang lainnya sudah ada. Ini saya bacakan salah satunya. Min ahali Bandungan Cirebon. An ujizahu bi qiraatil Qur'anil Karim. Bahwasanya beliau Romo Ki Haji Subhi Muta'ad telah mengijazahkan untuk membaca Al-Qur'anil Karim. Ala riwayati Hafs bin Sulaiman Abin Nujud Al-Kufi. Fa ajaztuhu wa in kuntu lastu ahlan lima hunali mutasyabbihan bis salihin wa mutakabbitan bi tariqis salikin wa ajaztuhu ay yaqra'a wa yuqri'a man sya'a. Jadi beliau Romo Kiai Subhi itu mengijazahkan bahwa silakan putra bapak ibu sudah boleh dan sah membaca Al-Quran dan sah pula mengajarkan kepada yang lain. Sudah diijazahkan, silakan diajarkan kemampuan untuk membaca Al-Qur'annya. Wa yuqri'a man sya'a haitsu sya'a. Bisa untuk diajarkan kepada siapapun. Birriwayatil madhkurah kama ajazani biha walidi wa wali ni'mati wa ustadi. Sebagaimana beliau mendapatkan sanad dan ijazah Al-Qur'annya dari ayahanda beliau. Saking Romo Yai Al-Haj Muta'ad bin Yai Al-Haj Ilyas di ijazati syekhihi wa ustadihi Yai Al-Haj Hashim Mansur. Alama ajaza biha wa bi ghairiha. Beliau Romo Kiai Haji Muta'ad Ilyas mendapatkan ijazah dari gurunya Kiai Haji Hashim Mansur. Minal qiraati war riwayati syekhihi wa sadiqihi Asy-Syaikh Shalih Mahmud Al-Bantani. Bima qara'a biha wa bi ghairiha fi ijazati Syekh Mahmud Al-Bantani rahimahumullahu taala ajma'in. Hadza wa usihi bi taqwallahi fis sirri wal alaniyah wa alla yansani min salihi da'awati fi khalawati wa jalawati. Butet Pesantren 3 Agustus tahun 2024. Nataqahu bilisanihi wa khattahu bi banatihi afqaru ummatin nabi al-majd. Al-syahid awal Al-Haj Tahdhibul Fuadi. Al-syahid thani Al-Ustadz Anik Ahlami. Sanadi fi qiraatil Qur'an. Sanadi fi qiraatil Qur'anil azim. Qultu ana afqarul wara ila rahmati rabbin nas Subhi bin Muta'ad bin Ilyas hafadhani wa waqani Allahu min kulli ba'sin talaqqitul barakah min hadzal Qur'anil azim wa qara'tu musyafahatan inda hadrati walidi wa wali ni'mati wa murabbi ruhi wa jasadi Yai Al-Haj Muta'ad bin Yai Al-Haj Ilyas ala riwayati Hafs bin Sulaiman bin Abin Nujud Al-Kufi min tariqi syatibiyyati kama qara'a biha
fi ijazati syaikhihi wa ustadihi Kiai Al-Haj Hashim Mansur Buntut Pesantren Cirebon kama qara'a biha wa bi ghairiha min al-qira'ati war riwayat fi ijazati syaikhihi wa sadiqihi Asy-Syaikh Shalih Ma'mun Al-Bantani wa huma qad qara'aha wa bi ghairiha min al-qira'ati war riwayat fi ijazati syaikhihima والد الشيخ صالح الشيخ مأمون البنداني كما قرأ على الشيخ محمد شربيني الدمياطي تنزيل مكة المكرمة والمتوفى بها رحمه الله عن الشيخ محمد اللحبوتي الشافعي عن الشيخ محمد شطا عن الشيخ حسن بن أحمد العوادي عن أحمد بن عبد الرحمن الشيهي عن عبد الرحمن الشافعي عن أحمد بن عمر الأسقاتي عن الشيخ سلطان المسجد عن سبق الدين ابن عطاء الله الفضالي عن الشيخ سحادة اليماني عن الشيخ ناصر الطبلاوي عن الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الشيخ علي رضوان العقبي عن الحافظ المحقق شمس الدين محمد ابن محمد الجزري عن الحافظ محمد بن رافع عن الكمال الضرير عن الإمام الشاطبي عن أبي الحسن علي ابن هذيل عن أبي داود سليمان عن النجاح عن الحافظ بن عمرو الداني عن أبي الحسن ظاهر عن أبي علي عن أبي العباس أحمد الأشناني عن عبيد الصباح عن حفص بن سليمان عن الإمام العاصم عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السلامي عن ترجمان القرآن ذي النورين والبرهان سيدنا عثمان بن عفان عن السيد السند الأعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح القدس جبريل الأمين عن الله رب العالمين سبحانه وهو رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المعلم Kiai Al-Haj Subhi Muta'an. Tahta Ashrafi Mudir Asy-Syaikh Ashrafi Mudir Ma'had At-Tarbiyah Al-Islamiyah Darun Najah Butut Pesantren Al-Muallim Kiai Al-Haj Subhi Muta'an. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس.